Saya besarin aja. Ya, ini bagus ya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati Seol ya, tidak akan muncul kembali, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, dulu saya pernah menjelaskan ya, kita ini hidupnya ada di Hades atau di Paradiso. Nah, itu dulu ya, saya pernah menjelaskan itu. Nah, tetapi ada satu waktu orang-orang percaya ketemu sama ada arwah orang tuanya apa segala macam mendatanginya dan segala macam. Saya pernah jelaskan juga itu adalah sebuah delusinya dia, ya, sebuah delusi karena keinginan yang amat sangat alam bawah sadar kita itu memanggil. Panggilan dari alam bawah sadar ini, ya, akan kalau dia positif, ini sudah ada risetnya kan. Jadi banyak orang-orang psikolog, psikiater, klinik itu tahu ya, tahu ini. Nah, bahwa pesan-pesan Anda, pesan-pesan yang itu, kalau Anda menganggap orang ini baik, ya, maka pesan-pesan yang baik akan disampaikan oleh memori, ya, alam bawah sadar yang Anda recall itu tadi. Anda tidak bisa merecallnya secara aktif. Ada yang bisa, saudara. Tetapi jarang sekali. Kebanyakan itu tidak disengaja dia muncul dalam mimpi atau lagi duduk terus dia seakan-akan melihat, ya. Nah, kemudian dia menganggap oh itu berarti dikunjungi. Oh, bukan. Itu adalah ilusi produksi dari imajinasi alam bawah sadar Anda. Jadi saya seringkali menasihati orang yang seringkali yang katanya ngelihat arwahnya ini. Oh, saya bolak-balik ngelihat ya. Ayah saya, opa saya. Saya menganggap ayah saya orang baik ya. Makanya selalu datang di saat saya pernah mendapat satu mimpi ya, dan itu nggak cuma sekali ya. Saya rutin ya ketemu ayah saya itu dalam mimpi itu. Nah, tapi sekarang udah enggak. Oh masih ya terakhir ya. Eh, waktu saya baru pindah ke rumah ini, ya ke rumah yang baru ini ya. Saya ngimpi sekali tentang ayah saya. Ayah saya minta suaka politik. Terus saya bilang, loh papi kan udah meninggal, ngapain minta suaka lagi papi? Saya bilang begitu ya. Kita tertawa terbahak-bahak. Oh iya ya, dia bilang udah meninggal. Loh orang udah meninggal ya, oh iya ya udah meninggal ya. Nah, dia malah begitu ya. Nah, kenapa? Ya karena itu waktu apa ya, mami saya baru meninggal ya, mami saya baru meninggal ya. Jadi karena kerinduan akan orang tua, ya kan? Dan buat saya papi itu orang baik. Dan waktu masa-masa sulit kami, ya, di masa-masa sulit itu, tahu apa yang terjadi? Saya lagi naik, tiba-tiba saya lagi naik suatu buah bus yang besar, papi saya yang nyetir, saudara. Papi saya ini, pokoknya kita semua itu merasa nyaman kalau papi yang nyetir. Ya, kita itu pokoknya senang. Jadi apa pesan itu? Pesan itu adalah jangan khawatir, kamu akan selamat sampai tujuan. Oh, papi ini nampak dalam, oh bukan, itu alam bawah sadar saya dan saya tahu persis. Nah, kalau Tony Daud ya akan bilang, oh itu arwahnya tuh datangnya begini begitu, saya enggak percaya ya saudara. Saya nggak percaya begituan. Alkitab mengatakannya berbeda. Yang saya percaya Alkitab, bukan Tony Daud. Saya tidak percaya dengan pengajarannya pendeta-pendeta dukun-dukun. Ya, saya juga dari keluarga paranormal. Ternyata itu pun bisa dijelaskan dengan sains. Ya, saya bukan orang yang juga yang anti ini juga. Oh, saya tahu ada pelayanan pelepasan. Cuman bukan yang seperti Tony Daud cerita. Didatangi arwah. Nah, bagaimana dengan arwah Samuel? Dipanggil paksa, saudara, oleh orang-orang yang apa namanya jahat, ya. Makanya, makanya dikutuk ya,
terkutuk, laknat. Orang-orang pemanggil arwah yang sengaja memanggil arwah itu laknat, saudara. Makanya kan Raja Saul kan ketakutan sekali kan ketika melihat arwahnya Samuel. Dan itu hanya tertulis sekali di Alkitab ya, ditulis. Itu berarti sebuah kejadian besar, saudara. Bukan kejadian yang lazim. Tetapi memang ada tradisi pemanggilan arwah dari zamannya Raja Saul itu sudah ada. Zamannya Musa sudah ada pemanggilan arwah, manggil arwah itu ya supaya kembali. Gitu ya. Jadi Anda jangan heran. Tapi ada dipanggil paksa dan itu terkutuk. Karena yang hukumnya kan ini. Yang di Alkitab ini hukumnya, nggak boleh. Jadi nggak ada terus kayak ayam lepas jalan-jalan gitu ya, ayam lepas gitu. Arwah itu kayak arwah, nggak bisa. Itu kalau ada sampai datang itu karena dipanggil. Yang sisanya itu adalah sebuah delusi kita. Ya, dan Tuhan Yesus pencipta kita itu ya, Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus, nah itu ya, itu dengan kasih karunia-Nya ya, seringkali kalau bisa mengobati rasa kangen kita pada orang tua melalui mimpi ya. Nah itulah spirit, nah itu yang namanya spirit. Roh ayahku itu masih menyertaiku, katanya kan. Nah itu seperti itu. Itu yang kita pahami dengan roh ayahku masih menyertaiku, dan berbahagialah orang yang bisa masih merasakannya. Ya, karena memang itulah penyertaan dari orang tua kita. Itu ya. Mami saya pernah cerita dulu ya. Waktu naik kapal itu nyebrang itu ya, nyebrang pulau itu ya. Sama kakak saya. Nganter kakak saya waktu itu ya, ada pekerjaan. Terus Mami berkata, jangan takut, rohnya papi masih nyertai kita. Mami merasakannya di dalam hati. Jadi waktu mau meninggal itu, mami papi saya yang berantemnya luar biasa itu, ternyata waktu meninggal 3 bulan sebelum meninggal dipulihkan ya mereka ya hidupnya ya. Nah itu yang namanya ini ya, orang-orang kuno itu bilang itu engkau masih menyertai kita, makanya orang Konghucu itu ada sembahyang leluhur untuk menghormati supaya para roh leluhur itu menyertai, ya kan? Nah, idenya tidak salah, idenya bagus ya. Dan memang secara alam bawah sadar, memori dalam ini memerintahkan kita untuk menciptakan itu, ya kan? Jadi memang, tetapi ada orang yang tertipu ya. Apalagi kalau yang baik kan nggak apa-apa, yang positif. Tapi kalau yang negatif gimana? Ada orang mati masih ngejar-ngejar haunted ke Anda. Nah, ya kan repot kan? Ya, aku bersumpah, Anda mendengar kan, aku mati, nanti arwah aku kan ngejar-ngejar kamu. Ada yang begitu ya, terus Anda dengar kan? Nah, terus dia ke bawah kan? Alam bawah sadar dia. Dia enggak percaya. Tetapi alam bawah sadar dia ngerekam di saat tertentu ya, koslet itu saraf-saraf otak Anda itu keluar dalam gambar. Ya, makanya Yesus menawarkan pendamaian. Kalau Anda berdamai, bahkan dengan orang yang Anda pernah nggak sengaja Anda bunuh sekalipun, Anda berdamai, datangi keluarganya. Anda punya salah. Ya, itu. Nah, kalau di dalam peristiwa ini kan rekonsiliasi. Nah, hari ini tadinya saya mau cerita tentang rekonsiliasi, saudara. Tadinya saya mau cerita tentang rekonsiliasi, tetapi Jibril tadi bersabda jangan, nanti, belum waktunya. Ya, saya mau cerita, nah, kalau Anda sadar, Anda akan rekonsiliasi. Nanti Anda dimerdekakan dari haunted itu, dari hutang darah itu. Sama seperti Indonesia, ya. Hutang darahnya banyak sekali loh orang Indonesia ini. Anda harus rekonsiliasi. Kalau enggak itu nanti haunted. Hauntednya dalam berupa kutuk, kemiskinan, kematian, chaos. Ya, enggak akan lepas dari Indonesia. Nah, gitu ya, Pak Kuryage.
Jadi saya tetap percaya bahwa nggak bisa. Nah, tetapi ada orang-orang indigo. Nah, ini kan kasus yang ketiga. Indigo bagaimana? Orang yang indigo, dia memang hidupnya di antara itu. Terus dia bisa melihat. Nah, orang-orang ini kemudian sering dipakai untuk bertanya-tanya. Nah, terkutuk dia. Tertekan sekali. Orang-orang indigo itu nggak nikmat hidupnya ya. Nggak nyaman. Banyak orang-orang indigo itu tersiksa ya. Karena itu tadi, dia menggunakan alam bawah sadarnya untuk hal yang tidak baik. Tapi kan ini buat nolong orang, nah iya. Tapi itu udah bukan urusannya dia lagi. Jangan mau. Jadi Anda yang indigo, jangan mau ya. Jangan mau dipakai buat begituan. Justru kalau Anda indigo, bertobat, pendamaian dengan Tuhan Yesus. Nanti yang Anda lihat itu sorga, paradiso. Bukan Hades lagi, bukan dunia orang mati. Ngapain lah dunia orang mati busuk? Lebih baik ngelihat surga. Masa bisa ngelihat surga? Bisa. Penglihatan tentang surga itu bisa ya, Anda bisa mendapat penglihatan tentang surga. Lah Anda lebih memilih dapat penglihatannya yang buruk-buruk, dan saya emang nggak mau, saya udah nggak pernah dapat penglihatan yang buruk-buruk lagi. Gitu Pak Kuryage.